Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki. Kita lanjut dalam pembahasan apa nih? Ada berita terbaru dari, yuk kita lihat beritanya guys yang lagi viral sekarang ya. Kehidupan pribadi Pak Jokowi. Jadi ini semua soal-soal pribadi nih Pak, menyambung dari netizen tadi. Apa benar Pak Jokowi memiliki nama lain Mulyono? Ya, betul. Waktu itu, Pak? kecil, lahir, saya diberi nama Mulyono. Oh, Kemudian sakit-sakitan, ini ceritanya almarhumah ibu saya. Karena sakit-sakitan diganti dengan Joko Widodo. Waktu awal Mulyono aja ya Iya. Pak? Mulyono aja. Waduh, kisahnya hampir sama dengan aku juga dulu gitu guys. Namanya A, terus dirubah sama ibu aku karena aku sering sakit-sakitan, dan sekarang namanya sekarang ini guys ya. Dan ya beda nasib aja sih, kalau beliau jadi presiden, kalau saya jadi orang biasa gitu guys. Nah, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Nama Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur dihapus dari tab MPR. Ada kepentingan apa katanya guys ya? Yuk kita lihat videonya. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Rabu 25 September 2024 mencabut nama Presiden kedua RI Soeharto dari ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998. Bukan hanya Soeharto, tab MPR nomor 2 tahun 2001 terkait pemberhentian Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur juga dinyatakan tidak berlaku lagi. Lalu nama Presiden pertama RI Soekarno yang menyatakan dirinya terkait PKI di tab MPRS juga dicabut. Ada apa ini? Kok tiba-tiba semua nama presiden dibersihkan? Bagaimana kronologinya dan bagaimana juga respons parpol terkait hal ini? Surat dari fraksi Partai Golkar, tanggal 18 September 2024, perihal kedudukan pasal 4 tab MPR nomor 11 /MPR 1998. Berdasarkan putusan rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD tanggal 23 September yang lalu, pimpinan MPR sepakat untuk menjawab surat tersebut sesuai dengan etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana status hukum tab MPR nomor 11 1998 tersebut dinyatakan masih berlaku oleh tab MPR nomor 1 /R 2003. Waduh. Secara khusus kutipan teks awal tab MPR nomor 11 tahun 1998 berbunyi, upaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya, maupun pihak swasta atau konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto, dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia. Sesuai keputusan MPR, nama Soeharto dihapus dari teks tersebut. Terkait hal ini, Bambang Susatyo mengatakan secara yuridis tab MPR ini masih berlaku. Hanya saja proses hukum terhadap Soeharto sesuai pasal 4 tab MPR nomor 11 tahun 1998 telah dianggap selesai karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Selain surat dari fraksi Golkar terkait Soeharto, pimpinan MPR juga telah menerima surat dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB perihal kedudukan tab MPR nomor 2 tahun 2001 terkait pemberhentian Presiden Gus Dur pada 2001. Naskah awal tab MPR ini menyatakan bahwa ketidakhadiran dan penolakan Gus Dur untuk memberikan laporan pertanggungjawaban dalam sidang istimewa MPR kala itu telah melanggar haluan negara. Berdasarkan rapat gabungan MPR dengan pimpinan fraksi kelompok Dewan Perwakilan Daerah atau DPD pada 23 September lalu, telah disepakati bahwa tab MPR tentang pertanggungjawaban Presiden RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi. Sebelum sidang paripurna MPR ini persisnya pada 24 Agustus 2024, pimpinan MPR juga telah menindaklanjuti tab MPR nomor 1 tahun 2003 yang memutuskan bahwa tab MPRS nomor 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno resmi dicabut. Salah satu pertimbangan dalam tab MPRS itu berbunyi, Soekarno telah melakukan kebijaksanaan yang secara tidak langsung menguntungkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan melindungi tokoh-tokoh PKI. Dengan dicabutnya tab MPRS tersebut, semua tudingan itu tak dianggap lagi terbukti. Menurut Bambang Susatyo, pencabutan nama Presiden Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur dilakukan sebagai bagian dari penyadaran bersama untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional.
Pimpinan MPR mendorong agar jasa dan pengabdian para mantan presiden tersebut dapat diberikan penghargaan yang layak sesuai peraturan perundang-undangan. Lantas bagaimana respons parpol terkait pencabutan 3 nama presiden di TAP MPR? Apa semua merespons baik? Terkait pencabutan nama Gus Dur dari TAP MPR soal pemberhentiannya sebagai presiden, Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengapresiasinya. Ia menyebut jasa-jasa Gus Dur mempertahankan pluralisme dan mencairkan hubungan agama dan negara menjadi alasan yang cukup kuat bagi MPR untuk membersihkan namanya. Meski demikian, anggota fraksi PDIP di MPR Adian Napitupul menambahkan pencabutan nama Soeharto dari TAP MPR nomor 11 tahun 1998 jangan sampai diartikan sebagai barter. Karena MPR sebelumnya juga telah mencabut TAP MPRS nomor 33 tahun 1997 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno. Sebab posisi Soekarno tidak bisa disamakan dengan presiden manapun. Soekarno menurut Adian tak hanya menjadi presiden RI tetapi juga proklamator dan pendiri bangsa. Apa iya penghapusan nama Presiden Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur dari TAP MPR yang mengaitkan ketiganya dengan situasi maupun kondisi bertendensi negatif benar-benar membuka jalan bagi rekonsiliasi nasional? Atau ada misi politis di baliknya? Sebab selentingan di luar menyebut jika langkah ini salah satunya bertujuan memuluskan rencana pemberian gelar kepada Soeharto. Padahal banyak yang menilai jika Soeharto punya catatan pelanggaran HAM berat hingga korupsi, kolusi, dan nepotisme selama Orde Baru. Bagaimana menurut sahabat Kompas? Kali ini Jokowi sebut impor jadi biang kerok beras mahal. Sekte Mulyono tolong dengerin baik-baik sampai tuntas. Yang buka keran impor itu junjungan lu sejak 2015 nih ada jejak digitalnya. Terus sampai 2024 masih terus impor tuh. Alasannya adalah untuk stabilitas harga, memenuhi kebutuhan domestik. Dia masih pakai teori supply and demand tuh, oke lah. Bahkan dia mengklaim impor beras nggak sampai 5%. Tapi kalau sampai beras impor menyebabkan harga beras di pasar lokal naik, ya emang bisa sih begitu. Tapi itu artinya swasembada pangan nol. Terus fungsinya belusukin ke sawah selama ini itu apa? Apa coba? Suplai lokal kurang, ngimpor lah dia. Udah ngimpor harga malah naik. Bilanglah dia penyebabnya impor. Logika sungsang jungkir balik kayang roll depan belakang begini lu bilang presiden terbaik. Gibran pemilik akun Fufufafa, Roy Suryo dilaporkan relawan Jokowi ke polisi. Relawan Presiden Joko Widodo yang tergabung dalam pasukan bawah tanah Jokowi melaporkan Roy Suryo ke Barreskrim Polri atas dugaan menyebarkan berita bohong. Adapun yang dilaporkan berkaitan pernyataan Roy Suryo yang menyebut pemilik akun Fufufafa 99% adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Sekretaris Jenderal Pasbata Sri Kuntoro mengatakan pernyataan Roy Suryo membuat gaduh dan tak memiliki bukti. Dalam waktu pergantian presiden dan presiden baru kita sebagai anak bangsa sangat risau. Harusnya Bapak Jokowi landing dengan smooth. Diganggu-ganggu dan juga Mas Gibran selaku wakil presiden yang sudah jelas dipilih oleh rakyat 58%. Tegasnya pada Jumat 27 September. Tentunya ini kita seharusnya sebagai anak bangsa dan Roy Suryo adalah senior yang baik, memberikan contoh yang baik, bukan membuat gaduh, sambungnya. Sri menuturkan aduannya ke Polri itu pun diterima sebagai aduan masyarakat dengan melampirkan sejumlah bukti. Namun Budianto enggan untuk membeberkan bukti yang dimaksud. Untuk bukti ada beberapa tapi untuk penyampaian di media saya belum bisa menyampaikan, tapi yang jelas bukti-bukti sudah kita sampaikan, katanya. Meski demikian, Sri meminta Roy Suryo untuk membuktikan bahwa akun Fufufafa adalah Gibran dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Saya minta dia untuk bisa membuktikan 1 kali 24 jam bukti-bukti apa yang bisa dia sampaikan. Sehingga dia bisa menyampaikan hal tersebut karena ini membuat kita resah. Gelisah, kata dia. Waduh, menurut kalian gimana nih setelah melihat video ini guys? Apakah pernyataan dari Roy Suryo ini adalah benar bahwa Fufufafa adalah Gibran guys? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.